Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan tidak ada kata jenuh. Apapun yang terjadi, kita harus mensyukuri keadaan yang ada. Karena apa, Nak? Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan itu menjadi sesuatu yang mampu mempengaruhi metabolisme di dalam tubuh kita. Jika kita senang, jika kita nikmati, kita syukuri, maka tubuh kita akan senantiasa sehat karena tidak butuh banyak energi untuk berpikir, terutama berpikir negatif. Paham gak? Jadi saat ini kita akan membahas tentang konsep dasar metabolisme yang ada pada tubuh kita. Mengapa tubuh kita harus melakukan metabolisme? Karena konsep dasarnya agar sel yang ada di dalam tubuh kita mampu menghasilkan ATP. Jadi ATP itu adenosin trifosfat atau energi siap pakai yang digunakan oleh sel kita agar mampu melakukan reaksi-reaksi kimiawi. Apa anak katabolisme? Begini, sampean makan nasi. Meskipun makan nasi sampai berapapun atau karbohidrat lain dari nasi, kalau di dalam sel Anda tidak mampu menguraikan sampai akhirnya terbentuk ATP, maka yang sampean konsumsi itu tidak bisa digunakan untuk kehidupan sel kita. Sehingga konsep dasarnya setiap makanan yang masuk itu harus bisa menjadi ATP di dalam sel. Kalau sel kekurangan ATP, sel kita akan rusak, hancur, tidak mampu mengalami reaksi enzimatis sehingga sel kita tidak bisa hidup. Jadi konsep dasarnya hidup berarti makan, ini ya, makan dan bernafas. Kenapa, Nak? Karena setiap kita makan itu nanti akhirnya menghasilkan nutrisi yang siap diserap tubuh. Supaya nutrisi bisa terbentuk, maka harus ada yang membakar. Siapa yang membakar? Oksigen. Paham ya? Jadi proses respirasi itu sebenarnya adalah proses pembakaran karbohidrat yang dibakar oleh oksigen sehingga sehingga terbentuk senyawa kimia yang lebih sederhana. Apa senyawa kimia yang lebih sederhana? Nah, C6 H12O6 ini adalah senyawa kimia yang disebut sebagai karbohidrat. Jadi karbohidrat dibakar oleh oksigen ya. Yang nantinya hasil akhirnya yang terpenting ini, Nak. Hasil akhirnya adalah energi dalam bentuk ATP. Ini adalah senyawa hasil respirasi yang tidak digunakan tubuh, atau istilahnya adalah zat ekskresi. Yang digunakan adalah energi. Jadi respirasi adalah proses penguraian karbohidrat dengan bantuan gas oksigen atau yang dibakar oleh oksigen menghasilkan air dan CO2 dan ATP. Nah, perhatikan, Nak. Ini adalah tahap dari proses katabolisme. Biasanya anak-anak itu paling tidak seneng, Bu, ini kimia campur biologi. Ya, ini adalah biokimia. Reaksi ini, Nak, tidak semudah yang kita lihat. Karbohidrat dibakar oksigen jadi ATP. Tetapi melalui serangkaian proses yang sangat panjang sampai ini.
mulai glikolisis sampai akhirnya terbentuk energi ATP jumlahnya 36 ATP dalam satu molekul karbohidrat, itu melalui serangkaian proses. Harus diingat, kalau saya menyuruh dihafalkan nak, tahap dari proses respirasi. Apa saja proses respirasi itu tahapannya? 1. Glikolisis, 2. Dekarboksilasi oksidatif, 3. Siklus Krebs, dan 4. Transport elektron. Di mana tempat terjadinya glikolisis? Nah, coba lihat, glikolisis terjadi di sitosol atau sitoplasma. Ini hasilnya nak. Coba diamati. Tahap glikolisis, tempatnya di sitosol, hasil dari glikolisis ini. Jadi bertahap nak, mulai dari asam pirufat, ya, hasil dari glikolisis itu. Glikolisis adalah pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 asam pirufat dan 2 NADH, ATP, dan H2O. Saya yakin Anda tidak sewenang ini, paham ini? Harus senang ya. Gini nak, setelah asam pirufat dihasilkan dari proses glikolisis, ada proses berikutnya. Apa? Asam pirufat ini mengalami dekarboksilasi oksidatif akan menjadi asetil CoA dengan jumlahnya 2. NADH 2, CO2 juga 2. Apa sih Bu NADH? NADH itu nak nikotinamid adenin dinukleotida hidrogen. Dia adalah akseptor elektron atau istilahnya bisa dikatakan sebagai enzim yang membantu proses respirasi di dalam sel kita nak. Semoga dipahami ini. Lanjut, setelah terbentuk asetil CoA, dilanjutkan proses berikutnya yaitu siklus Krebs. Bagaimana siklus Krebs itu? Siklus Krebs itu juga berbahan dasar dari asetil CoA yang akhirnya sampai ada ATP yang jumlahnya 36. Ini energinya ATP terkumpul dalam proses transport elektron. Halo anak-anakku, ini adalah proses glikolisis. Dipahami ya? Tadi glikolisis kan C6H12O6 nak. Nah, ini C6H12O6 disimbolkan C-nya saja 6. Ini adalah satu molekul glukosa yang mengalami proses glikolisis. Apa itu glikolisis? Glikolisis itu adalah proses pembongkaran. Proses pembongkaran satu molekul glukosa menjadi menjadi 2 asam pirufat. 1, 2. Itu adalah glikolisis, pembongkaran satu molekul glukosa menjadi 2 asam pirufat. Disebut peristiwa glikolisis. Di mana terjadinya glikolisis? Di dalam sitoplasma. Coba kita lihat. Satu molekul glukosa itu pertama kali mengalami proses pemecahan sampai dengan membutuhkan 2 ATP. Lanjut nak, reaksi berikutnya coba dilihat satu persatu. Terjadi fosforilasi oksidatif sehingga dari molekul hasil dari perombakan glukosa tadi terbentuklah NADH, nikotinamid adenin dinukleotida, jumlahnya 2. Ini 1 NADH, ini 1 NADH, sampai akhirnya
terbentuk asam pirufat. Ini adalah proses glikolisis. Kita lanjut ya. Yang kedua adalah tahap oksidasi pirufat, yang tadinya C-nya 6 menjadi C-nya 3. Apa oksidasi asam pirufat? Oksidasi asam pirufat itu perubahan asam pirufat menjadi senyawa asetil-CoA. Jadi kelompok karboksil dilepaskan dari pirufat, dilepaskan dari pirufat, kemudian NADH direduksi menjadi NAD direduksi menjadi NADH, terbentuklah asetil-CoA. Konsep dasar dari dekarboksilasi oksidatif adalah perubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA. Oke, jadi konsep dasarnya perubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA. Apa yang dihasilkan dari oksidasi asam pirufat? Selain dia merubah pirufat menjadi asetil-CoA, maka saat perubahan tersebut dilepaskan CO2 dan NADH. Jadi CO2 dan NADH dilepaskan dari proses oksidasi asam pirufat. Yang ini setelah asam pirufat adalah siklus Krebs. Nah, siklus Krebs itu juga reaksi yang sangat rumit. Nah, ini di dalam satu sel kita, dipahami urutannya tadi. Ini tadi asetil-CoA yang dihasilkan dari oksidasi asam pirufat, kemudian memasuki matriks mitokondria, terjadi peristiwa siklus Krebs. Bagaimana? Pertama, asetil-CoA ini bergabung dengan oksaloasetat akan membentuk sitrat. Jadi oksaloasetat bergabung dengan asetil-CoA akan membentuk sitrat. Sitrat menjadi isositrat, kemudian sampai alfa ketoglutarat, sampai terbentuk suksinil-CoA, sampai akhirnya terbentuk oksaloasetat lagi. Sampai di sini bisa dipahami? Tidak bisa? Bisa ya? Oke, semoga Anda bisa. Nah, ini rantai transport elektron, hasil dari berbagai senyawa kimia, mulai glikolisis sampai dengan siklus Krebs itu ditransportasikan sampai terbentuk ATP. Jadi proses pengepakan, dipak FADH ataupun NADH yang dihasilkan dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif sampai glikolisis sampai apa tadi? Glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs. Nah, semuanya nanti dipak di sini terakhirnya sampai akhirnya terbentuk ATP. Jadi ATP terbentuk paling banyak adalah pada rantai transport elektron. Nah, ini yang diingat adalah glikolisis itu tadi diingat ya. Jadi proses glikolisis menghasilkan berapa ATP? Nah, 2 ATP ini secara langsung. Secara tidak langsung tadi kan selain 2 ATP dalam proses glikolisis menghasilkan 2 NADH. 2 NADH ini dikonversi menjadi 6 ATP. Maksudnya adalah 1 NADH itu
setara dengan 3 ATP. Kalau 1 FADH setara dengan 2 ATP. Kalau ada 2 NADH berarti 2 dikalikan 3 ATP. Kenapa Bu 3? Karena 1 NADH setara dengan 3 ATP. Sehingga dalam proses transport elektron ini dipak, dikemas, akhirnya terbentuklah total ATP 36. Kalau 38 ini pada bakteri, kalau manusia ada 36 ATP. Dari mana asalnya? Dari glikolisis 6 ATP. Kemudian dari dekarboksilasi oksidatif, tadi tidak menghasilkan ATP tapi menghasilkan 2 NADH. Sekarang dikemas dalam ATP. 2 NADH setara dengan 2 kali 3 ATP. Berarti dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 6 ATP. Siklus Krebs tadi ada totalnya adalah 6 NADH. Berarti ada 6 kali 3 ATP. Totalnya 18 ditambah 2 tadi ya. Kemudian akhirnya terbentuklah 34 ATP ditambah 4 ATP. Jumlah total yang dihasilkan dalam respirasi aerob ada 38 ATP ya. 38 ATP karena yang 2, saya ulangi, totalnya 36 nak. Kita bicara manusia atau hewan. 38 ATP, tapi yang 2 tadi digunakan untuk proses glikolisis. Coba kita lihat yang proses glikolisis tadi. Nah, bentar nggih. Nah, ini. Dari awal perubahan glukosa, di sini glukosa menjadi glukosa 6 fosfat. Nanti ada skema yang jelas, glukosa menjadi glukosa 6 fosfat itu membutuhkan 2 ATP. Sehingga total bersihnya dalam 1 karbohidrat akan menghasilkan 36 ATP pada organisme eukariotik. Ini nah. 1 NADH tadi 3 ATP, kalau 1 FADH 2 ATP. Cukup di sini saja. Saya anggap Anda paham tentang respirasi aerob. Yang ini adalah respirasi anaerob. Ada 2 nak, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Coba dilihat kalau fermentasi alkohol, bagaimanakah contoh bedanya dengan fermentasi asam laktat. Ini dipahami sendiri. Ini proses respirasi anaerob yang berupa fermentasi alkohol. Jadi ada 2, fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Ini fermentasi asam laktatnya. Cukup itu saja nak. Semoga Anda bisa memahami. Andaikan di kelas mesti saya uraikan, saya beri pertanyaan berkali-kali sampai anak saya paham. Tapi berhubung kondisi yang tidak memungkinkan, silahkan kalau kurang jelas bertanya di grup biologi WA. Jangan malu, silahkan bertanya. Okay? Kalau bertanya, nanti insya Allah saya usahakan menjawab pertanyaan Anda. Cukup di sini aja. Semoga Anda tidak kesulitan, karena materi ini materi yang tampaknya tidak menarik, tapi harus tertarik. Demikian anak-anakku, tolong ditulis ya di buku catatan Anda nak, tentang proses dari respirasi yang melibatkan 4 tahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.